kebocoran oli, nah itu mungkin harus lebih aware guys, karena mobil ini maticnya bermasalah karena olinya kosong. Nah di 231.000, wah gila. Ya nggak aneh sih kalau misalkan maticnya trouble ya. Mobil ini kan sebenarnya sering bermasalahnya di bagian kampas mundur. Sebenarnya salah satu mobil kasus Avanza yang cukup sering itu yaitu air coolant sama air radiatornya nyampur. Nah kalau kayak gitu sih sebenarnya ngeri sih. Halo guys, balik lagi di channel YouTube Domo Transmisi. Di video kali ini gue ingin mereview dikit mobil Xenia, Daihatsu Xenia, yang mana mobil ini ada kendala, dia itu nggak mau masuk ke gigi 3. Pengecekan pertama itu ternyata oli maticnya nggak ada karena bocor ya kan. Jadi mungkin teman-teman nih yang punya mobil matic ya kan, terus gue usah mobil matic lah ya, mobil manual juga sama lah ya. Kalau ada leak oli, kebocoran oli, nah itu mungkin harus lebih aware guys, karena mobil ini maticnya bermasalah karena olinya kosong. Nah mungkin teman-teman yang udah tahu lah ya, kayak Avanza, Xenia, Agya, Calya itu kan dalamannya kurang lebih sama lah ya. Cuma kan mobil ini rata-rata kan kendala di bagian maticnya itu mundurnya yang bermasalah, mundurnya tuh delay atau jeduk gitu kan. Nah tapi untuk kasus mobil ini ya itu karena olinya kosong ya, dia gigi 3-nya jadi selip. Nah nanti teman-teman bisa lihat sendirilah proses pengerjaan seperti apa. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita lihat aja ya proses pengerjaannya seperti apa. Let's go. Oke guys, gue di mobil Xenia ya ini kilometer mobilnya ternyata cukup gondrong ya, di 231.000, wah gila. Ya nggak aneh sih kalau misalkan maticnya trouble ya. Mobil ini kan sebenarnya sering bermasalahnya di bagian kampas mundur, tapi tumben-tumbenan nih mobil ini dia mundurnya nggak ada masalah, cuma masalah di gigi 3-nya. Nah tapi ini kita udah selesai overhaul, nah ini kita tinggal test drive aja. Kayak mundurnya oke ya kan, maju juga oke. Ini sebenarnya salah satu mobil badak ini, Xenia, Avanza. Apalagi yang mesinnya masih single VVT-i ya. Itu kalau yang single menurut gua paling the best, karena nggak tahu kenapa kalau yang mesin dual VVT-i itu menurut gua tuh mesinnya lemot ya. Satu lemot, mungkin lebih irit bener, cuma mesinnya kurang tenaga. Kedua, kalau buat di matic-nya itu lebih mahal harga spare part-nya. Jadi kalau gue sih prefer Xenia sama Avanza lama. Dan nggak tahu kenapa memang mobil ini pasarannya memang sangat stabil ya. Nggak tahu kenapa. Sampai sekarang sih mobil ini harganya susah turun, stabil aja mobil ini harganya. Oke, ini kita PRND-nya nggak ada masalah ya.
maju mundur juga nggak ada masalah. Ini tinggal kita test drive aja. Oke, kita langsung rasain aja akselerasinya seperti apa. Let's go. Oke guys, ini kita mau tes akselerasinya ya. Jadi kita tunggu jalanan agak sedikit sepi dulu. Oke, kita bisa langsung tes. Oke. Sip, mantap. Akselerasi ini tidak ada masalah. Enak-enak. Kita langsung lanjut tes tanjakan ya. Let's go. Oke guys, ini gue lagi mau tes di tanjakan ya sekarang ya. Ini kalau Avanza sih rata-rata sih masalahnya untungnya nggak terlalu ribet lah ya. Cuma ada aja sih Avanza atau Xenia yang masalahnya agak aneh-aneh. Cuma untuk unit kali ini ya masalahnya enak lah. Nah sebenarnya kalau teman-teman ini ya tahu kasus CVT cooler. Kalau mobil CVT kan kadang coolernya suka ada yang jebol ya guys ya. Mobil AT itu maticnya coolernya juga bisa jebol guys. Karena kan dia si coolernya itu kan ini ya. Kalau Matic AT itu kan di bawahnya radiator yang di bagian bawah itu kan kayak ada tabungnya gitu ya. Nah, itu kan isinya dia muterin oli Matic. Nah kadang kalau radiatornya rusak atau di jalur olinya itu rusak, itu kadang bisa jebol juga. Jadi Avanza nih masalah Maticnya tuh sebenarnya selain yang bagian kampas mundurnya sering trouble, terus area radiator sama oli Matic nyampur. Sebenarnya kasus Avanza tuh nggak cuma mundurnya aja yang sering trouble ya, yang kayak pintu masuk air, delay jeduk, terus body valve, terus pas ngebut ada masalah. Sebenarnya salah satu mobil kasus Avanza yang cukup sering itu yaitu air coolant sama air radiatornya nyampur. Nah kalau kayak gitu sih sebenarnya ngeri sih. Nah kasus-kasus kayak gitu sebenarnya udah banyak ya. Jadi buat teman-teman yang kilometernya mungkin udah tinggi, terus radiator jarang dikontrol. Nah bagusnya sih kalau radiator memang udah usianya udah berapa tahun gitu. Gue kurang hafal ya berapa tahunnya, cuma ya bagusnya diganti lah radiator tuh. Terus kalau gue sih radiator nggak tahu kenapa gue lebih suka menyarankan ganti ya dibanding di servis. Kadang di servis itu ada resiko menurut gue, entah silenanya nanti bocor ya kan, terus atau ternyata jalur coolant-nya tuh masih ada yang mampet. Ya sebenarnya sih dikerok-kerokin ya, cuma kan kadang kalau masih ada yang mampet kita nggak tahu lah ya. Nah paling bahaya sih kalau menurut gue radiator kalau bocor sih. Radiator kalau bocor pengelemannya nggak maksimal gitu ya. Nah itu coolant-nya habis, mobil overheat ya kan. Makanya paling aman kalau gue radiator biasa sarannya ganti sih kalau gue. Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang mau ngehindari masalah mobil, sebenarnya memang mobil ini yang diperhatikan itu banyak ya. Kayak contoh-contohnya misalkan olinya kalau misalkan bocor ya harus langsung diperbaikin. Kenapa? Ya biar olinya nggak berkurang, kosong, terus nanti mesin otomatis ada masalah ya kan. Oli Matic juga wajib ganti. Oli nggak diganti ya nanti bermasalah ya kan mesin otomatiknya. Kalau di mesin kan biasanya suka ada penguapan ya. Nah, terus minyak rem juga wajib diganti, air coolant juga wajib diganti. Kalau bisa air coolant jangan pakai air biasa, nanti blok-blok mesin karatan. Nah karatannya itu nanti kan bisa nyebabin mampet juga ya kan. Banyak sebenarnya mobil ini kalau perlu ya di maintain. Cuma kadang memang kita nggak bisa maintain semua itu, atau bahkan ada yang memang nggak terlalu tahu cara ngerawat mobil. Ya, efeknya nanti di akhir sekalinya ada perbaikan, biaya perbaikannya gede ya kan. Jadi mungkin teman-teman yang memang pengen ada rencana beli mobil ya kan, buat beli mobil pertama, ya bagusnya teman-teman riset dulu nih perawatan mobil itu seperti apa sih gitu kan. Terus part-part yang memang rutin diganti apa aja. Jadi buat teman-teman nanti yang mau beli mobil pertama tuh nggak kaget gitu loh kalau ternyata perawatan mobil itu banyak. Teman-teman udah prepare dulu dari awal, begitu ada unitnya ngerawatnya akan jauh lebih mudah. Nanti ketika ada perbaikan juga perbaikannya nggak rewel-rewel banget. Oke lah, paling segitu aja guys untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video YouTube berikutnya ya. Paling gue pengen info dulu buat teman-teman yang tinggal di sekitar Kelapa Gading, Dom Transmisi ada, terus Ciledug, Tangerang juga ada. Jadi buat teman-teman yang di Jabodetabek kalau mau ada masalah mobil Matic, hubungin kita aja kan nanti biaya overhaulnya udah termasuk biaya towing. Itu juga berlaku di Bandung sama Surabaya ya. Paling segitu aja guys untuk video YouTube kali ini. Kita ketemu lagi di video YouTube berikutnya ya. Dom Transmisi, dokternya Matic. Let's go, thank you.
Domo Transmisi, dokternya Metik.